beberapa hari yang lalu saya membuat video di Facebook ya, karena membahas tentang mutasi. Ada salah satu HRD atau katakanlah pihak perusahaan yang mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja itu merupakan hak dari pihak perusahaan. Yang namanya mutasi pun itu hak prerogatif dari pihak perusahaan. Pekerja tidak boleh menolak dan harus ikut perintah perusahaan. Nah, ini menurut beliau seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bicara tentang mutasi dan penempatan tenaga kerja. Nah, apa itu mutasi dan apa itu penempatan tenaga kerja? Kalau saya lihat, pihak perusahaan kurang begitu memahami apa definisi dari mutasi dan apa juga yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja. Karena dia katakan sejak awal masuk bekerja, pekerja itu harus bersedia ditempatkan dimanapun. Nah, kalimat ini memang sering sekali kita dengar kan, gitu kan. Seorang pekerja harus bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan keinginan perusahaan. Tidak ada yang salah di sana memang, tapi ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Antara mutasi dengan penempatan tenaga kerja itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, penempatan tenaga kerja betul memang itu hak mutlak dari pihak perusahaan. Jadi pada saat awal pekerja memang harus bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi itu tahap awal. Pekerja mengajukan lamaran ke pihak perusahaan, tiba-tiba diterima, adanya muncul perjanjian antara para pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Nah, ditempatkan di bagian mana? Itu memang hak dari pihak perusahaan. Nah, proses penempatan itu di awal. Ini yang harus kita pahami bersama. Dia pekerja mau ditempatkan dimanapun itu hak perusahaan betul. Karena pada saat baru penempatan. Nah, contoh misalnya ditempatkanlah di bagian produksi dia. Berjalanlah selama bertahun-tahun di bagian produksi. Ketika pekerja tersebut mau dipindahkan ke bagian lain, itu tidak bisa lagi dikatakan penempatan tenaga kerja. Itu sudah berubah menjadi mutasi, pemindahan. Nah, kalau penempatan itu dari awal, kalau mutasi memindahkan yang tadinya ditempatkan di tempat A mau dipindahkan ke tempat B, itu mutasi. Jadi harus kita pahami ada perbedaan atau dua hal yang berbeda antara penempatan tenaga kerja dengan mutasi. Kalau penempatan tenaga kerja, betul, semua pekerja pada saat awal masuk harus bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, pada saat sudah ditempatkan, sudah berjalan hubungan kerjanya, maka semua akan berubah. Apabila mau dipindahkan, itulah yang dikatakan dengan mutasi atau pemindahan pekerja dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Ada di pasal 32 Undang-Undang 13 2003, azasnya harus bebas, terbuka, objektif, setara, adil, dan tanpa diskriminasi. Apa itu setara? Setara itu dia tidak boleh ada penurunan baik jabatannya. Misalnya dia tadinya di bagian A, mau di jabatannya sebagai operator atau kepala regu, dipindahkan ke bagian B, dia harus sama, itu minimal sama. Nah, tidak boleh diturunkan. Begitupun dengan upahnya juga sama. Penghasilnya per bulan berapa, di tempat yang baru tetap harus minimal sama. Boleh ditambah atau dinaikkan jabatannya, itu akan dikatakan mutasi promosi. Nah, apabila dia turun, itu mutasi demosi.
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau mutasi promosi berarti ada prestasi yang dia capai, atau ada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh pekerja tersebut yang dibutuhkan di bagian lain. Nah, kalau mutasi demosi itu penurunan, berarti ada pelanggaran indisipliner atau ada kekeliruan yang dilakukan oleh pekerja sehingga dia dipindahkan dari bagian A ke bagian B dengan diturunkan jabatannya. Nah, tapi ini harus memenuhi syarat. Dari mana syaratnya? Ini diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Makanya butuhnya kalau ada serikat pekerja biasanya ada perjanjian kerja bersama, diatur secara detail di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, kembali kepada penempatan tenaga kerja. Jadi mindset atau pandangan pihak perusahaan yang mengatakan kepada pekerja bahwa pekerja harus bersedia ditempatkan dimanapun, itu harus dihilangkan. Kecuali di awal pada saat dia baru mau bekerja. Setelah dia ditempatkan, tidak bisa lagi digunakan pekerja harus bersedia ditempatkan dimanapun. Karena mutasi sudah tidak menganut asas itu lagi. Nah, yang kedua, objektif. Objektif ini tidak boleh yang namanya ada faktor kedekatan, ada faktor like and dislike atau suka tidak suka terhadap si pekerja tersebut. Contoh misalnya, saya nggak suka sama si A, terus saya pindahkan ke bagian ini supaya dia tidak betah, itu tidak boleh. Itu melanggar Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, terbuka di sini artinya pada saat mau memindahkan pekerja itu pastikan ada yang kekurangan pekerja, ada yang kelebihan tenaga kerja. Untuk bisa optimal, maka disesuaikanlah jumlah pekerja. Nah, ini ditawarkan terlebih dahulu terhadap pekerja yang ada di bagian yang kelebihan itu. Siapa yang bersedia dipindahkan ke bagian yang baru atau yang kurang tenaga kerjanya. Jika sudah ditawarkan ada yang bersedia, maka yang bersedialah yang dipindahkan. Jangan yang tidak bersedia dipaksa untuk pindah, yang bersedia tidak dipindahkan. Ini salah juga. Itulah yang dikatakan terbuka, objektif dan terbuka itu di sana. Nah, adil juga sama. Adil itu tadi artinya tidak boleh yang namanya ada hal-hal yang mempengaruhi bahwa pekerja itu karena ada hal-hal yang dia tidak sukai oleh pihak perusahaan atau ada faktor-faktor kedekatan kemudian dia dipindahkan. Nah, inilah masuk kepada diskriminasinya. Tidak boleh ada unsur-unsur seperti itu. Jadi kembali lagi kepada HRD yang inbox ke saya, antara penempatan tenaga kerja dengan mutasi itu dua hal yang berbeda, walaupun tipis bedanya. Nah, ini harus dikaji lagi tentang hal itu. Bukannya pekerja tersebut tidak menjalankan perintah perusahaan atau membangkang terhadap perusahaan apabila dia tidak mau dipindahkan ke bagiannya yang baru, karena ada hal-hal yang memang harus dibicarakan, terutama hak dan kewajibannya. Bagaimana hak pekerjanya apabila di bagian yang baru seperti apa, kewajibannya bagaimana, karena tugas dan tanggung jawabnya akan berbeda dari bagian satu kepada bagian yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan pernah jadi masalah apabila komunikasi dua pihak masih terjalin. Tapi ingat, kalau komunikasi ini sudah tidak terjalin, maka itulah yang akan memicu konflik. Hindari konflik yang ada. Kalau toh memang membutuhkan untuk kajian atau diuji mana pendapat yang paling benar, apakah pekerja atau pihak perusahaan, ada dinas tenaga kerja. Minta bantu kepada dinas tenaga kerja untuk memediasi, untuk mencari solusi terhadap masalah yang dialami oleh para pihak yang berbeda pandangan. Oke, mungkin itu penjelasan saya kepada HRD yang inbox kepada saya. Mohon maaf apabila ada yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.